Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyanur Kamila. Di sini saya akan menyampaikan teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan suatu teori yang tidak hanya berurusan dengan perilaku, akan tetapi yang hasilnya bisa diukur, diamati, serta dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan atau stimulus. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu perubahan yang dialami pelajar dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan menggunakan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Ada beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini, yaitu menurut Thorndike, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Albert Bandura. Yang pertama yaitu ada menurut Edward L. Thorndike. Thorndike merupakan psikolog terkemuka dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori tentang koneksionisme, yang memiliki arti yaitu belajar merupakan sesuatu yang berasal dari proses pembentukan koreksi-koreksi ataupun interaksi antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, Thorndike melakukan eksperimen terhadap seekor binatang yaitu kucing. Dia meletakkan kucing di dalam kotak puzzle, dan kucing itu pun berusaha mencari jalan keluar dengan cara mencoba-coba. Dari situ pun Thorndike mengatakan bahwa manusia dan binatang dalam memecahkan masalah bukan hanya dengan cara berpikir algoritmik, akan tetapi bisa dengan cara mencoba-coba. Untuk mencapai hubungan antara stimulus dan respon, diperlukan kemampuan untuk memilih respon dengan tepat yang disertai dengan usaha, percobaan, serta kegagalan. Menurut Thorndike, terjadinya asosiasi antara stimulus dan respon mengikuti hukum-hukum berikut, yaitu yang pertama ada hukum kesiapan. Kesiapan individu dalam melakukan suatu hal atau dalam kata lain kecenderungan untuk bertindak. Hukum yang kedua yaitu hukum latihan, yaitu suatu tindakan lebih kuat karena adanya berbagai latihan, namun melemah jika latihan itu diberhentikan. Dan yang ketiga yaitu hukum akibat. Jika hubungan antara respon dan stimulus menyebabkan timbulnya kepuasan, maka respon yang diterima akan kuat dan begitupun sebaliknya. Yaitu menurut Ivan Petrovich Pavlov. Ia merupakan fisiologi serta dokter asal Rusia yang merupakan salah satu ahli dari behaviorisme. Teorinya yang terkenal yaitu classical conditioning theory. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan perilaku. Teori ini dikembangkan dengan melakukan observasi terhadap perilaku belajar yang terlihat. Dalam hal ini, Pavlov melakukan eksperimen terhadap anjing, yaitu dengan membunyikan bel terlebih dahulu sebelum ia memberikan daging kepada anjing secara periodik. Ketika bel berbunyi, maka anjing akan mengeluarkan air liurnya. Bahkan ketika bel berbunyi tanpa daging pun anjing juga mengeluarkan air liurnya. Maka dapat dilihat bahwa anjing mampu menghubungkan antara bunyi bel dan daging. Nah, proses respon dari anjing itulah yang dinamakan proses belajar. Kemudian teori dari Pavlov juga ada yaitu respon conditioning, yang berarti bahwa perilaku merupakan respon yang dapat diamati dan ditebak. Tiga yaitu menurut B.F. Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi di lingkungannya akan menghasilkan perubahan perilaku. Teori dari Skinner ini yaitu operan conditioning yang terdiri dari komponen rangsangan atau stimulus, respon, dan konsekuensi. Konsekuensi itulah yang nantinya akan menimbulkan perilaku. Ada beberapa prinsip belajar Skinner, yaitu yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada peserta didik. Jika salah, dibenarkan, jika benar dikuatkan. Yang kedua, yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari peserta didik. Yang ketiga, materi belajar yang digunakan yaitu sistem modul. Yang keempat, proses pembelajaran lebih mementingkan aktivitas mandiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu proses pembelajaran menggunakan shaping. Keempat, yaitu menurut Albert Bandura. Teori yang dikenal dari Albert Bandura yaitu teori observational learning atau belajar pengamatan. Teori ini menunjukkan pentingnya proses mengamati serta meniru perilaku, sikap, dan reaksi orang lain.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menghadirkan seseorang sebagai model ataupun panutan. Yang pertama itu yaitu peserta didik menyukai perilaku yang sesuai dengan nilai yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, peserta didik menyukai model atau panutan yang disukai banyak orang serta dihargai banyak orang, dan perilaku yang mereka tiru itu dapat bermanfaat bagi dirinya dan perilakunya itu baik. Beberapa penerapan teori behaviorisme dalam menentukan metode pembelajaran masyarakat, yaitu yang pertama ada bertingkah laku dengan cara yang baru. Dalam menentukan metode pembelajaran masyarakat, kita memerlukan cara yang baru dalam bertingkah laku sesuai dengan teori behaviorisme. Seseorang dikatakan belajar jika perilakunya sudah berubah. Misalnya, seorang masyarakat yang mengikuti kursus menjahit, ia tidak hanya cukup dengan menerima materi saja tanpa mempraktekkan menjahit itu, karena nanti hasilnya tidak bisa diamati dan diukur. Kemudian yang kedua yaitu pemberian stimulus hingga menghasilkan respon. Pemberian stimulus dalam metode pembelajaran ini sangat penting karena dapat memancing respon dari peserta didik. Misalnya dengan pemberian pengajaran dengan cara-cara yang unik. Penerapan yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran dengan pengamatan. Sesuai dengan teori Albert Bandura, dalam metode pembelajaran kita juga perlu melakukan pengamatan atau menjadikan seseorang sebagai panutan, sehingga nantinya masyarakat dapat mengambil nilai yang bermanfaat terhadap seseorang panutan itu. Penerapan yang keempat yaitu melakukan pembelajaran dengan penghargaan. Di sini hal ini merupakan metode pembelajaran yang baik sehingga dapat membuat peserta didik menjadi semangat, karena apalagi dalam menghadapi masyarakat yang umumnya orang-orang dewasa, mereka menyukai pembelajaran yang memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Penerapan yang terakhir yaitu penerapan hukum akibat. Sesuai dengan teori Thorndike, peserta didik ataupun masyarakat nantinya mereka akan lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran jika mereka mendapatkan kepuasan dan manfaat dari proses pembelajaran itu. Tentang teori Piaget. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang cukup dominan selama beberapa dekade. Dalam teorinya, Piaget membahas pandangannya tentang bagaimana anak belajar. Menurut Jean Piaget, dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan anak merupakan suatu proses sosial. Anak tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Dalam perkembangan intelektual, ada 3 hal penting yang menjadi perhatian Piaget, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Yang pertama yaitu struktur. Piaget memandang ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan logis anak-anak. Yang kedua, isi, merupakan pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya. Yang ketiga, fungsi adalah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan intelektual. Sekian, terima kasih. Teori pembelajaran menurut Robert Gagne. Teori belajar menurut Gagne, belajar konsep merupakan suatu bagian dari suatu hierarki dari 8 bentuk belajar. Dalam hierarki ini, setiap tingkat itu yang pertama belajar tanda sinyal atau signal learning. Yang kedua belajar stimulus response atau stimulus response learning. Yang ketiga belajar merangkai tingkah laku atau behavior training learning. Yang keempat belajar asosiasi verbal atau verbal training learning. Yang kelima, belajar diskriminasi atau discrimination learning. Yang ketujuh, konsep terdefinisi atau aturan. Yang kedelapan, belajar atau problem solving. Gagne mengemukakan ada 5 macam hasil belajar. 3 diantaranya bersifat kognitif, bersifat afektif, dan bersifat psikomotorik. 5 diantaranya yang pertama yaitu keterampilan intelektual. Sudah dimulai sejak tingkat pertama sekolah dasar atau pada sekolah taman kanak-kanak dan dilanjutkan sesuai dengan perhatian dan kemampuan intelektual seseorang. Selama bersekolah banyak sekali jumlah
keterampilan intelektual yang dipelajari oleh seseorang. Untuk memecahkan masalah, siswa memerlukan aturan-aturan yang tingkatnya tinggi, yaitu aturan-aturan yang kompleks. Demikian pula diperlukan aturan-aturan yang konsep yang terdefinisi. Untuk memperoleh aturan-aturan ini, siswa juga harus belajar beberapa konsep yang konkret. Untuk mempelajari konsep-konsep ini, siswa harus menguasai yaitu diskriminasi, konsep konkret menunjukkan suatu sifat objek atau atribut objek, konsep terdefinisi, aturan, dan aturan-aturan kompleks yang merupakan gabungan kompleks aturan-aturan yang sederhana. Yang kedua yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan suatu macam keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Ada 5 macam strategi kognitif yang disarankan oleh Weinstein dan Meyer, yaitu strategi menghafal, strategi elaborasi, strategi pengaturan, strategi metakognitif, dan strategi afektif. Yang ketiga yaitu sikap. Sikap merupakan suatu pembawaan yang bisa dipelajari dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang terhadap benda-benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, Gagne juga memperhatikan sikap sosial tersebut. Nah, yang keempat, informasi verbal. Informasi verbal disebut juga pengetahuan verbal. Menurut teori ini, pengetahuan verbal ini disimpan sebagai jaringan proposisi-proposisi. Informasi verbal diperoleh sebagai hasil belajar di sekolah dan juga dari kata-kata yang diucapkan orang sekitarnya, seperti dari membaca, radio, televisi, dan media lainnya. Yang kelima, keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini tidak hanya mencakup kegiatan fisik saja, tetapi juga mencakup kegiatan motorik yang digabung dengan keterampilan intelektual. Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan siswa, walaupun proses perkembangan siswa mengikuti urutan yang sama, tetapi kecepatan dan pertumbuhannya dalam proses perkembangan itu, kecepatan perkembangan mempengaruhi kecepatan belajar siswa. Maka dari itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindari. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penalaran siswa. Perlu kita sadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, tetapi pengembangannya dapat disimulasikan. Penerapan teori Gagne dalam pembelajaran masyarakat. Ada beberapa pendekatan dan langkah-langkah agar kita bisa menerapkan teori tersebut dalam proses pembelajaran. Berdasarkan konsep 9 kondisi menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang pertama yaitu memperoleh perhatian. Kegiatan tersebut merupakan proses di mana pengajar memberikan stimulus kepada peserta dengan cara meyakini bahwa pembelajaran ini penting dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ringan seputar materi pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan informasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pengajar harus mengupayakan untuk memberitahu peserta akan tujuan pembelajaran, agar mereka mengetahui tujuan dari materi pembelajaran yang dipelajarinya. Ini sangat penting dilakukan agar mereka lebih termotivasi untuk bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu mendorong mereka untuk mengingat kembali apa yang telah dipelajari. Upaya ini bertujuan dalam mengingat materi yang lalu bisa dilakukan dengan cara bertanya-tanya tentang materi yang telah menyajikan stimulus bisa dilakukan dengan cara pengajar menyajikan materi pembelajaran secara menarik dan menantang, sehingga peserta mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima yaitu memberikan bimbingan kepada peserta. Sebaiknya pengajar harus membimbing peserta dalam proses belajarnya, sehingga peserta dapat terarah selama proses pembelajaran. Yang keenam yaitu memancing kinerja, memantapkan apa yang mereka telah pelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, memberikan balikan atau feedback dengan memberitahu mereka apakah hasil belajarnya sudah benar atau tidak. Yang kedelapan yaitu menilai hasil belajar. Menilai hasil belajar ini dengan memberikan mereka kesempatan untuk mengetahui apakah mereka telah benar-benar menguasai bahan ajar tersebut. Yang kesembilan yaitu mengusahakan transfer. Yang dimaksud mengusahakan transfer ini dengan memberi mereka contoh-contoh tambahan untuk mengeneralisasi apa yang telah mereka pelajari sehingga mereka bisa dapat mengaplikasikannya ke dalam situasi-situasi lain. Keempat, ialah teori belajar Geslas. Ada 3 orang pendiri teori Geslas, yaitu Max Wetter, Wolfgang, dan Kufkovka. Max meneliti mengenai
persepsi yang terintegrasi dari gerakan, sedangkan Wolfgang meneliti mengenai insight, dan Kukovka meneliti mengenai penguraian terhadap hukum-hukum dari persepsi itu sendiri. Menurut teori Geslas, belajar ialah bentuk keseluruhan individual dan datang dari interaksi yang matang dari lingkungannya. Dengan integrasi itulah terbentuknya persepsi, imajinasi, dan pandangan baru mengenai suatu hal. Menurut Geslas, proses belajar dari persepsi adalah bentuk kemampuan manusia untuk memahami dan mengetahui apa yang tidak diketahuinya. Maksudnya, ketika seorang individual dapat mengintegrasikan sumber-sumber belajar yang ia dapatkan dan digambarkan dengan jelas, bukan hanya sekadar reaksi. Adapun pengaplikasian teori belajar Geslas yang pertama ialah belajar. Proses belajar adalah fenomena kognitif. Setiap individu yang telah mengalami proses belajar tentu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu problem. Pengaplikasian teori Geslas dalam proses belajar yang pertama ialah pengalaman telitik, pembelajaran bermakna, tujuan perilaku, prinsip ruang hidup, dan transfer dalam belajar. Dua adalah insight. Insight adalah pemecahan masalah secara baik yang setelah itu muncullah proses pengujian terhadap dugaan. Timbulnya insight tergantung kepada yang pertama adalah kesanggupan, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah transfer kompleksitas terhadap suatu situasi, yang keempat adalah latihan, yang kelima adalah trial and error. Yang ketiga adalah memori. Memori adalah hasil persepsi terhadap suatu objek yang meninggalkan jejak ingatan. Adapun penerapan teori Geslas dalam proses belajar terutama di pembelajaran masyarakat. Yang pertama adalah belajar berdasarkan keseluruhan. Maksudnya ialah ketika seorang individual menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Yang kedua adalah belajar adalah suatu proses belajar. Maksudnya materi pelajaran baru yang diterima ataupun dipahami oleh siswa telah dapat dimengerti dan sudah matang untuk menerima materi tersebut. Tiga adalah setiap individu ataupun siswa berperan sebagai organisme dalam suatu proses pelajaran. Maksudnya di sini ialah ketika seorang siswa ataupun individu bukan hanya melibatkan intelektualnya saja, tetapi melibatkan fisik dan juga emosi sehingga terjadinya interaksi yang baik. Empat adalah terjadinya transfer tujuan dari pelajaran. Maksudnya ialah ketika individu atau siswa memberikan respon terhadap pelajaran atau materi yang telah diberikan. Kelima, belajar ialah reorganisasi pengalaman. Maksudnya, setiap individu yang belajar, maka mereka akan menemukan dan mempelajari hal-hal baru yang menambah wawasan, sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. 6 ialah belajar dengan insight. Maksudnya, ialah ketika insight berperan penting dalam proses pelajaran. Ketika seorang individu belajar, maka mereka akan menghubungkan dan mempelajari setiap unsur-unsur yang terkandung dalam permasalahan yang sedang mereka hadapi. 7. Belajar akan berhasil jika dihubungkan dengan minat. Maksudnya di sini ialah ketika siswa ataupun individu memiliki tujuan ataupun memiliki keinginan, maka itu akan menjadi pokok utamanya untuk mencapai keberhasilan tersebut, dan itu bermanfaat bagi dirinya maupun sekitar. Kedelapan, belajar terjadi terus-menerus. Maksudnya di sini ialah belajar bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan di luar sekolah dan dilakukan seumur hidup. Belajar juga bisa didapat dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh setiap individu.